meskipun di mana termasuk di mobil sendiri, apakah itu lebih afdol artinya sholat di awal waktu tersebut? Sholat fardu ya, maksudnya sholat fardu. Apakah itu lebih afdol dibandingkan kita mencari tempat yang mungkin kita berjamaah karena menghormati waktu yang afdol dan yang pertama. Yang kedua itu sering juga memang pembahasannya wangi itu dilantik atau diangkat pada saat malam. Itu bentuk pelantikan itu seperti apa? ya, yang pertama itu kebodohannya ya, itu orang yang bodoh tidak paham hukum. Kalau orang sholat fardu walaupun di awal waktu dan dalam mobil, itu sholatnya tidak sah ya, tidak sah sholat di dalam mobil, sholat fardu ya, sholat fardu di dalam mobil itu hukumnya tidak sah. Tidak pernah Rasulullah SAW selama hidupnya sholat itu di atas kendaraan atau di atas unta ataupun kuda, tidak pernah. Selalu sholat fardu itu turun dengan sempurna, terkecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah betul Rasul sering berbuat dalam kendaraannya, dalam untanya, sholat sunnah. Jadi kalau orang sholat fardu dalam mobil karena mengejar awal waktu, itu sholatnya tidak sah. Bahkan dia kalau orang alim hukumnya dosa. Kenapa? Karena melaksanakan sholat yang rusak, yang tidak sah. Talabbus bi ibadah fasidah haram, melaksanakan ibadah yang rusak itu hukumnya haram. Nah terus bagaimana kalau saya sholat di awal waktu munfarid misalkan? Kalau saya sholat di pertengahan waktu berjamaah, afdol mana? Afdol di tengah waktu berjamaah. Ya, afdol di tengah waktu berjamaah. Kenapa begitu? Karena keutamaan yang berhubungan dengan sholat itu ada 3. Satu, keutamaan yang berhubungan dengan waktu. Yang kedua, keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Dan ketiga adalah keutamaan yang berhubungan dengan zat. Nah, keutamaan yang berhubungan dengan zatnya sholat itu jamaah. Ya. Keutamaan yang berhubungan waktu sholat itu awal waktu. Ya. Keutamaan yang berhubungan dengan tempat sholat itu masjid. Nah, mana yang terpenting adalah keutamaan yang berhubungan dengan zat sholat. Sehingga kalau misalkan kalau saya sholat di rumah berjamaah, kalau di masjid tidak berjamaah, bagaimana? Afdol sholat di rumah berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah itu fadilah, keutamaan yang berhubungan dengannya sholat, walaupun kita kehilangan fadilah tempat. Nah, sama juga waktu. Kalau kita sholat di awal waktu tidak berjamaah, kalau pertengahan waktu kita berjamaah, maka afdol pertengahan waktu berjamaah. Karena itu keutamaan yang berhubungan dengan zatnya sholat itu didahulukan daripada keutamaan yang berhubungan waktunya sholat. Nah itu maknanya. Jadi orang tersebut itu rajin, tapi rajin dalam kebodohannya. Mesti dia itu tanya sama ahlinya, yai tentang hukum awal itu bagaimana yang semestinya. Ya, nah itu. Jadi itu mah kebodohan, itu salah. Begitu apalagi dia sholat fardu dalam mobil atau dalam motor, ya gila itu namanya. Tengah fikih orang. Ya, itu salah itu, ya. Sampai karena dia kasihan, takut dia merasa benar ternyata sesat gitu saya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perantikan aulia? Nah, kalau mereka kan pada aulia saya juga belum pernah lantik masalahnya. Jadi itu cuma perkataan aja. Ya, bahwa wali itu dilantiknya di malam hari. Bagaimana pelantikannya? Karena saya belum menyaksikan dan saya pun belum dilantik, jadi saya nggak bisa cerita. Hanya sebatas pelantikan tersebut, katanya wali itu tersusun. Ya, wali itu tersusun. Ada wali yang tertinggi, itu namanya Ghaus. Nah, kemudian Qutbiyah, kemudian Abdal, Autad. Nah, yang berhak melantik para aulia itu
namanya wali kutub atau Qutbul Ghaus. Nah, wali Qutbul Ghaus ini tidak ada yang tahu kepada wali kecuali wali lagi. Makanya kalau orang yang sudah lantik menjadi wali, dia tahu di tempat anu ada kifulan itu wali, ya wali. Maka kata mereka, la ya'riful wali illa wali, tidak kenal wali kecuali wali lagi. Nah itu, nah jadi dilantiknya seperti begitu, biasa dihadiri sama aulia semua, autan dan sebagainya. Nanti dilantiknya oleh wali yang tertinggi Bulgaus. Nah dilantik jadi wali, diangkat. Nah karena wali itu ada autan, ada abdal, ada nujaba, ada nukoba. Nah nanti nukoba ini ada 300, nujaba ada 100, abdal ada 40, autan ada 4. Nah nanti kalau Qutbul wafat berarti dari autan naik, autan kosong abdal naik terus gitu. Dari sini dilantik dari solihin, dari nujaba dilantik. Nah itu setiap pelantikan itu ada pelantikannya. Cuma karena Kak Haji belum pernah hadir sehingga bisa menceritakan dengan panjang luas itu. Nah, sebatas begitulah pelantikannya, gitu ya, di antara aulia-aulia. Makanya kita tidak kenal wali kecuali wali lagi, karena mereka merasa sesuai lantik, ya, fulan wali. Bahkan kadang-kadang orang yang di pasar dia ternyata mereka wali, yang tahu itu hanya wali lagi. Kita mah nggak tahu, ya itu maknanya. Nah, ya Pak Kiai, ini masalah yang kemarin sempat saya tanyakan ke Pak Kiai. Jadi kita ada keresahan lah Pak Kiai. Mungkin saya belum bisa jawab juga untuk ke mereka karena saya juga masih dalam tahap pencarian ini ya. Mengenai kita kan di sini kan marketing perumahan ya. Perumahan itu ya kita mengajak orang-orang untuk mengambil KKR kepada bank. Nah, bank ini mungkin ada bank juga yang bukan bank syariah. Jadi akadnya masih akad batil. Nah, kemarin juga saya sudah mengupayakan untuk membentuk akad tapi tidak secara formal. Artinya secara akad kan mereka punya ada tersusun, harus ada yang ditandatangani seperti itu. Nah ini kemarin itu yang kita coba yang seperti cara Pak Kiai untuk membenahi akadnya secara wakalah, mungkin wakil dari pihak bank, dengan pihak developer dan pihak ini. Nah, mungkin teman-teman pengen lebih jelas ininya lah Pak Kiai supaya kita bisa selamat lah. ya. Kalau masalah akad itu adalah yang terungkap dalam sigat ya, dalam lisan. Adapun masalah tanda tangan yang dilaksanakan setelah akad ataupun yang dilaksanakan sebelum akad sebetulnya dianggap seperti tidak ada. Karena yang hakikat akad itu adalah lisan, ucapan ketika terjadi. Nah, jadi yang baik kalau kita meminjamkan uang untuk beli rumah kemudian ngambil kelebihan dari pinjaman tersebut, itu sudah jelas semua ulama sepakat itu riba, karena mengambil keuntungan dari pinjaman uang. Kullu qadara nafan fahuwa riba, sudah. Tapi kalau kita mengambil keuntungan dari jual beli, itu diperbolehkan. Seperti misalkan pihak bank membeli itu rumah dari kita, biasa beli sekian, nanti bank menjual kepada pembeli konsumen dengan harga sekian, dikredit sekian, ya kan? Berarti bank tersebut mengambil keuntungan bukan dari pinjaman ke kita, tapi mengambil keuntungan dari menjual kepada konsumen. Nah ini pengennya begitu. Nah jadi yang penting akadnya yang benar. Itu akad. Seperti dari pihak bank siapa, dari pihak ini siapa, ya kita jual, bahwa saya jual ke kamu atau ke ini, saya wakalah dia kan, saya jual kepada kamu ini rumah dengan harga sekian, selesai. Ya nanti dia jual kepada nasabah kita atau konsumen kita yang akan beli dengan keuntungan sekian. Jadi bukan berarti meminjamkan uang dengan cara akad seperti tadi. Itu yang dikatakan akad murabahah namanya. Mengambil keuntungan, bukan mudharabah, murabahah. Kalau mudharabah
Murabahah itu meminjami modal. Kalau murabahah mengambil keuntungan dari jual beli. Nah, dengan dicicilkan, kalau dia beli kita 100 juta kontan, dia jual ke sana dalam 10 tahun dengan mengambil keuntungan setahun sekian persen, misalkan dijual, tidak ada masalah. Itu namanya murabahah. Itu jadi yang terpenting adalah akad dilaksanakan dengan syariat. Ya, akan dilaksanakan dengan syariat supaya menghalalkan hasil kerja kita. Jangan sampai kita terkena atau terperciki dengan haram-haramnya riba. Itu mestilah dibicarakan dengan baik, ya, karena kita khawatir usaha kita ini dicampuri dengan hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena riba itu paling dibenci dalam agama. Ya, diusahakanlah kita menggunakan syariat yang benar supaya yang kita dapatkan usaha kita hasilnya berkah. Itu intinya. Ya. Meneruskan yang tadi Pak Saiful, di dalam bank itu saya kemarin juga menemukan ada salah satu bank yang akadnya itu pakai ijaroh muntayan ditamlik. Jadi akad sewa setelah jangka waktu tertentu, nanti kalau misalkan sudah 10 tahun, nah itu nanti dimiliki. Jadi akadnya 2 kali begitu. Oke. Itu apa boleh? Yang kedua itu misalkan kita akad di bank konven, tetapi kita siasati dengan misalkan akad syariah atau akad yang wakalah tadi. Apa itu sudah termasuk syariah? Gitu. Kalau yang pertama akad ijarah dan tamlik itu nggak benar, ya nggak ada. Yang namanya ijarah itu hanya tamlikul manfaah. Ya. Kalau jual beli itu tamlikul raqabah. Kalau akad awalnya tamlikul manfaah, maka tidak akan berubah tamlikul raqabah. Jadi itu akad yang tidak benar. Kalau dia mau sewa, ya, menyewakan. Kalau mau beli, ya beli. Kan itu. Ini kesalahan itu. Nah, adapun masalah bank, kita tidak terbangnya. Terserah. Sekarang ini mau bank syariah atau mau bank konvensional, hakikatnya sama. Semua dari BI juga semua sama lah. Ya kan? Gak bisa dibedakan, semua sama. Hanya proses akadnya aja. Terserah itu mau mereka konvensional, mau bank syariah, yang penting proses akadnya yang syar'i. Itu yang dianggap. Ya seperti misalkan ini dengan Pak Ebul, akad dengan saya. Kalau ini misalkan orang suka rentenir misalkan, ya ini tidak. Terserah mau rentenir itu urusan dosa kamu, ya kan? Yang penting kamu dengan saya akadnya jangan renten. Akad jual beli kan begitu. Nah jadi tidak perlu dengan bank syariah dan konvensionalnya. Yang penting akad yang dilaksanakan kita itu akad syar'i. Jangan sampai akad yang tidak syariat. Khawatir nabrak hukum dari riba. Itu maknanya. Itu ya. Sama juga kita dalam bank juga sama. Kalau saya nyimpen uang di bank, di deposito misalkan, kalau akadnya saya akan meminjamkan uang ke bank, meminjamkan, berarti saya mengambil bunganya haram. Karena saya mengambil kelebihan dari pinjaman, dari qard, itu hukumnya haram. Tapi kalau saya itu menitipkan uang, berarti wadiah, ya, titipkan uang. Kemudian bank menggolongkan uang yang saya titipkan. Bagaimana? Setiap keuntungan yang dihasilkan dari uang saya itu milik saya. Karena itu keperkembangan dari harta saya. Dan bank tidak punya hak mengambil sedikit dari keuntungan karena dia menggolongkan tanpa ada akad. Kan begitu. Nah, berarti bunga yang diberikan kepada saya itu kelebihan dari harta saya. Maka saya diperbolehkan mengambil lebihnya kalau itu akadnya akad wadiah, simpanan. Nah cuma permasalahan ini, bank ini menggunakan uang kita apakah dalam jual beli atau dalam riba juga. Nah ini yang permasalahannya lagi. Ternyata uang kita sama bank digunakan untuk meriba juga.
berarti keuntungan yang dapatkan adalah keuntungan dari riba. Berarti kita sudah makan riba. Nah ini yang permasalahan. Tapi kalau misalkan uang yang kita di bank digunakan untuk memodali orang dan bagi untung dalam prosesnya mudharabah, berarti keuntungan yang kita dapatkan itu halal, bagus, kan gitu. Cuma kita tidak mau mendalam-dalam, yang jelas bahwa bank itu ada yang dengan cara meminjamkan melalui pinjaman, ada juga dengan cara memodali kemudian bagi hasil kalau syariah begitu. Nah, ala kulli hal bahwa di sini bahwa yang menentukan itu akadnya, bukan masalah konvensional dan syariahnya, tapi akadnya bagaimana. Walaupun itu syariah banknya, tapi kalau akadnya akad tidak tepat, tetap aja hukumnya riba. Itu intinya. Nah, satu lagi Pak Kiai mengenai akad salam. Nah, akad salam kan kita kan berkaitan dengan rumah itu kan belum jadi. Jadi otomatis kan kita baru akadnya akan salam. Nah, teknisnya seperti apa Pak Kiai? Rumah itu belum jadi. Ya, salam itu syaratnya mesti uang diserahkan full harga. Salam, nggak bisa kredit. Seperti begini, bank misalkan, kalau sudah nasabah nih, kata bank berapa harga itu rumah, ya kan? Itu rumah harganya misalkan 100 juta. Bank bilang, saya serahkan sama kamu atau aslamtullah, saya serah sama kamu uang 100 juta dalam rumah yang ukurannya sekian bentuk semacam disebutkan syarat-syaratnya dan harus siap setelah setahun misalkan, ya kan? Dan uang itu diserahkan langsung 100 juta. Nah itu baru salam yang sah. Tapi kalau kata itu, ya kata ini setengah uangnya ya, berarti plus potong, berarti itu salamnya tidak sah. Karena syarat sah salam itu mesti roksul mal, modalnya itu mesti diserahkan full di awal akad, ketika akad, itu syaratnya. Maka di kita seperti salam tapi tidak tepat dengan hukum salamnya. Karena jarang orang menyerahkan uang full harganya di muka, pasti sepotong aja, nanti lunasnya selesai saya lunasin kan begitu. Nah itu tidak benar salamnya, jadi batal salam seperti itu. Ya itu makanya. Nah, itu permasalahan itu terjadi di kita nih Pak Kiai. Jadi kita ada, kalau tadi kan kita mencoba membenahi untuk supaya akadnya benar. Nah, cuman ada persyaratan dari bank itu, kita boleh akad, penyebutannya itu akad inden. Artinya rumahnya belum jadi. Nah, nanti pada saat akad itu sudah dilakukan, maka dia melihat itu belum ada bangunan, dia akan dibayarkan misalnya 30%. Pondasi tambah 20% jadi 50%. Nah, kalau mengacu ke tadi itu kan sudah salah tuh Pak Kiai ya. Nah, akadnya sudah benar tapi syaratnya itu belum benar, jadi batal juga itu Pak Kiai. Ya. Nah, itu berarti salamnya yang tidak sah. Tidak boleh. Nah, mestinya kita itu jangan pakai salam. Karena salam susah di kita. Karena membutuhkan amanah. Nah, lebih baik itu baik fitimah. Ya, baik fitimah. Jadi bukan salam, baik fitimah. Itu jual beli dengan berdasarkan kepada sifat, tapi jual beli. Nah, itu boleh semua, boleh sepotong. Bukan salam tapi cara baik fitimah. Kalau salam tidak bisa, susah di kita. Dan sekarang ini untuk salam susah diberlakukan karena jarang orang percaya menyerahkan uang full sebelum barang ada, jarang gitu ya. Nah, yang paling ada kita bisa melakukan baik fitimah. Itu kalau baik fitimah diperbolehkan walaupun sebagian. Ya, yang penting disebutkan barang yang akan dibeli seperti begini ukuran dan sebagainya, tipe-tipenya lah semuanya. Yang jelas sifat-sifat barang yang mau dijual itu lengkap disebutkan dalam akad. Setelah itu saya jual rumah yang sifatnya begini sama antum dengan harga sekian. Nah, itu ya, bayarlah setengahnya aja masalah. Karena itu bukan salah tapi fitimah. Itu caranya. Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin wa sahbihi wasallim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا